Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisen Nur Fadila dengan NIM 20040020100. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang metode pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang baik. Yang pertama, pengertian data. Nah, data adalah bentuk jamak dari kata datum yang artinya keterangan mengenai satu atau beberapa hal. Menurut Donald Cooper, data merupakan kumpulan sejumlah fakta atau kenyataan yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk menarik satu kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data adalah keterangan atau informasi yang menunjukkan fakta baik kuantitatif maupun kualitatif yang diperoleh dari hasil pengukuran. Kemudian, hal-hal yang terkait dengan pengumpulan. Yang pertama, ada elemen. Nah, elemen adalah unit terkecil dari objek penelitian. Yang kedua, karakteristik. Karakteristik adalah ciri-ciri atau sifat dari elemen seperti umur, pendidikan, masa kerja, penghasilan, dan sebagainya. Yang ketiga, variabel. Variabel adalah nilai karakteristik suatu elemen yang merupakan nilai variabel X dan variabel Y. Yang keempat adalah populasi. Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen. Yang kelima, sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Jadi, data itu bisa dikumpulkan dengan 4 cara. Yang pertama, melalui tes. Yang kedua, melalui wawancara, baik wawancara tidak struktur maupun wawancara terstruktur. Yang ketiga, pengamatan. Dalam pengamatan, bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, angket atau kuesioner, yang dimana bisa dilakukan secara tertutup maupun terbuka. Dan yang kelima, dokumentasi. Dalam dokumentasi terbagi menjadi 3, ada tercetak, tergambar, dan terekam. Selanjutnya berdasarkan jenis cara pengumpulannya. Yang pertama, pengamatan atau observasi. Yang kedua, penelusuran literatur. Yang ketiga, penggunaan kuesioner atau angket. Dan yang keempat, wawancara atau interview. Sedangkan berdasarkan banyaknya data yang diambil terbagi menjadi 2. Yang pertama itu sensus, yang kedua sampling. Selanjutnya teknik pengolahan data. Yang pertama, pengertian pengolahan data adalah proses untuk memperoleh data ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Kemudian tujuan dari pengolahan data itu sendiri adalah untuk mendapatkan data statistik yang dapat digunakan untuk melihat atau menjawab persoalan secara kelompok. Kemudian pengertian data mentah. Data mentah itu sendiri adalah hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik elemen yang dilakukan pada tahap pengumpulan data. Kemudian metode pengolahan data. Yang pertama ada pengolahan data secara manual, yang dimana dilakukan untuk jumlah observasi yang tidak terlalu banyak dan memerlukan waktu yang sangat lama. Yang kedua, pengolahan data secara elektronik, yang dimana yang pertama itu memerlukan bantuan komputer, yang kedua meminimalisir tingkat kesalahan, yang ketiga memerlukan adanya program sesuai dengan kebutuhan, kemudian yang keempat dapat dilakukan pengolahan lebih lanjut. Nah, beberapa contoh angka ringkasan hasil pengolahan data itu yang pertama keterangan tentang jumlah, yang kedua keterangan tentang rata-rata, yang ketiga keterangan tentang presentase, yang keempat keterangan tentang rasio, dan yang kelima keterangan tentang range dan sebagainya. Selanjutnya bentuk penyajian data. Jadi penyajian yang pertama bisa disajikan dalam bentuk tabel. Nah, tabel ini merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori sehingga memudahkan dalam pembuatan analisis data. Yang kedua, data disajikan dalam bentuk grafik. Kalau grafik ini merupakan gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka atau simbol yang biasanya berasal dari tabel yang telah dibuat. Jenis data. Selanjutnya, jenis data yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik adalah yang pertama, cross-section data. Adalah data yang dikumpulkan pada waktu tertentu. Yang kedua, data berkala. Data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, bentuk-bentuk tabel. Yang pertama, one-way table. Adalah tabel yang memuat keterangan satu hal atau satu karakteristik saja. Misalnya data personalia, jumlah menurut pendidikan, masa kerja, umur, golongan, dan sebagainya.
Yang kedua, two-way table adalah tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik. Misalnya data personalia menurut masa kerja dan pendidikan, masa kerja dan golongan, agama, dan pendidikan. Yang ketiga, three-way table adalah tabel yang menunjukkan hubungan tiga hal atau tiga karakteristik. Misalnya data personalia menurut masa kerja, pendidikan, dan golongan, masa kerja, umur, serta golongan. Kemudian bentuk-bentuk grafik. Yang pertama ada grafik garis atau line chart. Yang kedua grafik batangan atau balok atau bisa disebut bar chart atau histogram. Yang ketiga grafik lingkaran atau pie chart. Yang keempat grafik gambar atau piktogram. Dan yang kelima grafik berupa peta atau kartogram. Selanjutnya analisa data. Jadi, ada beberapa langkah-langkah dalam analisa data kuantitatif. Yang pertama, ada pengkodian data atau data coding. Data coding ini adalah proses penyusunan secara sistematis data mentah atau yang terdapat dalam kuesioner ke dalam mesin pengolah data semisal SPSS. Yang kedua, pemindahan data ke komputer atau data entry. Data entry ini merupakan kegiatan memindahkan data yang telah diubah menjadi kode atau data coding ke dalam mesin pengolahan data. Yang ketiga, pembersihan data atau data cleaning, yaitu kegiatan untuk memastikan bahwa seluruh data yang telah dimasukkan ke dalam mesin pengolahan data sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang keempat, data output. Dan yang kelima, analisis data atau data analyzing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.